tatkala di tahun 2008 itu semua anak muda menyatakan bahwa wahai bangsa Indonesia, kalau engkau bicara tentang pembelaan tanah air, aku adalah orang yang patriotis. Wahai rakyatku, ketika engkau mengajak aku bicara tentang cinta tanah air, aku adalah nasionalis. Dan wahai rakyatku, ketika engkau mengajak bicara aku tentang agama, aku adalah orang yang imanis. Dan ingat, ketika engkau mengajak bicara aku tentang kemiskinan, aku adalah orang yang humanis. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Seberapapun kepahitan atas kegagalan kamu di hari kemarin atau hari ini, esok adalah harapan baru untuk anak muda yang mau berubah. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Tatkala 28 Oktober tahun 1928 adalah di mana teks sebuah sumpah dan janji anak muda. Tatkala pada waktu itu menyatakan diri, membaiat dirinya bahwa saya akan memberikan yang terbaik kepada negeri ini. Atas nama apa? Atas nama berbangsa, bernegara, dan semua kebutuhan atas peradaban dunia, nasional, regional, dan lokal. Maka artinya apa? Artinya refleksinya yang paling kuat harus ditanamkan dan diingat oleh kita adalah tatkala di tahun 2008 itu semua anak muda menyatakan bahwa wahai bangsa Indonesia, kalau engkau bicara tentang pembelaan tanah air, aku adalah orang yang patriotis. Wahai rakyatku, ketika engkau mengajak aku bicara tentang cinta tanah air, aku adalah nasionalis. Dan wahai rakyatku, ketika engkau mengajak bicara aku tentang agama, aku adalah orang yang imanis. Dan ingat, ketika engkau mengajak bicara aku tentang kemiskinan, aku adalah orang yang humanis. 28 Oktober 28 pada waktu itu, anak-anak muda sudah punya khidmat pengabdian kepada negerinya atas sumpah 4 itu. Maka artinya refleksinya, hari ini mau tidak mau tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa anak muda yang lahir belum genap umurnya 30 tahun, maka mau tidak mau itu sudah menjadi bagian dari beban kewajiban yang harus Anda jawab. Perintah pengabdian sejarah adalah itu yang menempel di pundak Anda. Kalau Anda mengaku hari ini adalah anak muda, maka berjanjilah bahwa kelak 3, 5, 10 tahun yang akan datang yang menggantikan semua generasi ini adalah kalian semua. Maka artinya apa? Artinya siapapun sekarang yang berkuasa atas semua profesi, entah siapa, menteri, entah sopir, entah rektor, entah presiden, entah siapapun skala prioritas profesinya, maka hari ini nisbat kewajiban regeneratifnya adalah kalian yang akan pegang.
Karena itu betul kata Soekarno, berilah aku 1000 orang tua, akan aku cabut akar Merapi, dan kau beri aku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi 1 anak muda bisa merubah dunia. Itu harus kalian camkan dan refleksikan di hari ini, dan itu yang menjadi bagian nisbat sejarah yang harus kalian dorong di kemudian hari. Kayak gitu, Kak. Oke, kita tepuk tangan dulu. Kita buat puana saja pokoknya ya. Kayak sebelum merdeka Indonesia ya. Oke, saya langsung terlupa gitu ya. Siap. Ya Allah gitu. Keren parah. Oke. Oh, siapa meneh, Kak? Ayo. Oke, mungkin ini dulu. Gimana? Karena temanya telaah kritis Ya. kinerja pemuda wujudkan generasi berdaya. Mungkin kita perlu tahu nih kan, kinerja pemuda seperti apa sih yang dibutuhkan oleh Indonesia gitu? Yep. Jawabannya sekarang. Kalau perintah sejarah adalah Anda harus menguasai semua tata kelola kehidupan berbangsa di kemudian hari, maka pertanyaannya sekarang, algoritmanya pemuda yang seperti apa yang mampu mendorong orang-orang yang akan menjadi tokoh-tokoh itu, entah tokoh nasional, entah tokoh internasional, tokoh regional, atau tokoh lokal. Apa prasyarat pemuda yang mampu mendorong gerobak ketokohan itu? Maka jawabannya menurut saya minimal ada 5 jawabannya. Apa saja? Yang pertama adalah anak muda yang punya impian visioner. Ini yang pertama. Kamu harus ingat ya, tatkala Soekarno menjadi presiden, Bapak proklamator bersama Muhammad Hatta, yang terjadi 3 tahun sebelumnya adalah dia dipenjara di Pulau Buru, dan kemudian dia dibully sama salah satu pemuda itu. Hai Bung, lu nggak capek keluar masuk penjara? Lu nggak capek, nggak bosan apa kamu keluar masuk penjara? Hai anak muda, camkan kalimat saya. Besok Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah saya, dan itu bukan omong kosong. Hari ini kalau kamu mau bersumpah pada diri sendiri, pada dirimu sendiri, esok kamu genggam, katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu menteri, kamu bupati, kamu guru, kamu dosen, kamu rektor, pasti itu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu tindakan, maka itu yang akan terjadi. Maka artinya kalau hari ini anak muda tidak punya mimpi, Masya Allah, lebih baik dikubur hidup-hidup menurut saya itu. Ada hukumnya berarti ya Kang ya? Iyalah. Boleh teman-teman ayo ajukan diri. Boro-boro bermimpi itu bayar. Lah ini gratis saja nggak mau ngerjakan ya gimana? Ini menurut saya penting sekali itu. Bangun mimpimu setinggi mungkin, karena itu yang dikasihkan oleh Allah sama kamu, kekayaan yang tidak sama dengan kekayaan orang lain. Artinya kalau kamu mau memilih sekarang ini bermimpi jadi anaknya Haritanu Sudibyo, itu kamu sarap dan gila. Kalau kamu bermimpi pengen jadi anaknya Abu Rizal Bakri atau menantunya Khairul Tanjung, bisa jadi itu adalah kegilaan yang tidak mungkin terjadi. Tapi kalau kamu bermimpi pengen menjadi apa, kamu masih sangat punya waktu untuk meraihnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Yang kedua, miliki darah seorang pejuang. Ini menurut saya. Karena apa? Karena pemuda yang tanpa nyali dan tanpa keberanian, dia seperti seekor ayam, seekor itik atau kambing yang hanya bisa mengembik. Apa artinya? Artinya pekerjaannya hanya mereproduksi diri. Itu adalah tingkatan level fungsi manusia yang paling rendah. Karena itu, kalau orang tidak punya darah juang untuk menjadi orang hebat, orang besar, itu sama dengan kumpulan-kumpulan kambing yang mengembik, kumpulan-kumpulan sapi, kumpulan-kumpulan bebek. Yang membedakan antara bebek sama anak muda yang visioner adalah anak muda yang di dalamnya dia punya nyali keberanian untuk memuntahkan keringat, memuntahkan darahnya untuk mengorbankan demi kemajuan dia di kemudian hari. Kui anak muda.
Itu yang kedua. Yang ketiga, anak muda yang memiliki prasyarat menjadi tokoh besar adalah anak muda yang menguasai kebiasaan literasi. Apa literasi itu? Adalah kebiasaan anak muda tentang membaca, menulis, menguasai teknologi. Yang keempat adalah memiliki kemampuan wicara atau berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Dan yang kelima adalah kecakapan yang dimiliki oleh anak muda dengan menempelkan kepada dirinya, membangun tentang kecerdasan, kecakapan sosial. Itu yang ketiga, literasi. Yang keempat apa? Yang keempat, anak muda yang menyibukkan dirinya setiap hari dengan kerjaan-kerjaan yang produktif tentang berkarya. Berkarya. Bukan orang yang hanya mengandalkan HP-nya, selfie, menghabiskan waktu dengan kaidah-kaidah pekerjaan yang nyampah atau yang lainnya. Tapi anak muda yang menyibukkan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan, memproduksi karya-karya besar dengan memulai dari karya-karya kecil. Itu yang keempat. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah seorang anak muda yang memiliki kecakapan leadership, kecakapan kepemimpinan. Dan Anda berada pada titik yang benar, karena kecakapan visioner di tingkatan kepemimpinan itu hanya dimiliki oleh anak-anak yang berkesempatan berjejaring dengan orang lain, baik namanya organisasi, paguyuban, komunitas, atau yang lain. Dan hari ini surga kalian adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kamu berhimpun di situ, kamu belajar di situ, kamu berproses di situ, maka lima-limanya prasyarat untuk menjadi orang besar kamu akan tercapai. Ingat omongan saya, orang besar bukan diukur dari jabatan titelnya karena dia lulus S1, S2 atau doktoral, atau dia punya kemampuan menghadirkan pendapatan yang berjibun-jibun triliunan jumlahnya, bukan itu. Atau dia punya jabatan lurah, bupati, caleg, wali kota, presiden, bukan itu. Orang besar adalah orang yang mampu mengajak orang lain untuk berubah dan memberontak. Itu adalah orang besar. Ingat omongan saya ya. Kalau kamu di hari ini sudah mampu mengajak orang lain untuk berubah, itu kamu sudah menjadi orang besar. Karena orang besar setiap hari persis seperti teks yang dibilang oleh Kanjeng Nabi. Siapa dia? Dia adalah orang yang paling banyak bermanfaat buat orang lain. Ingat teks hadisnya, jika ada di antara kamu mau ke hutan untuk mencari kayu bakar, lalu mengikatnya dan memanggulnya ke pundak untuk dibawanya ke pasar untuk dijual, hal itu lebih baik kamu kerjakan daripada kamu menjadi seorang peminta-minta. Ingat teksnya itu. Tatkala anak muda melacurkan diri, dalam bahasa saya kasar banget, berani memilih pilihan melacurkan diri dengan menjadikan dirinya seorang karyawan, seorang pegawai, seorang gajian, atau siapapun, itu termasuk dalam hitungan saya adalah orang yang meminta-minta. Maka menurut saya, sekecil yang kamu kerjakan, kalau kamu berani menjadi orang yang merdeka, kamu memilih dengan jalan menggaji dirimu sendiri, terus kemudian bisa menggaji orang lain, terus bisa menggaji orang sekulon Progo, terus bisa menggaji orang se-Indonesia, itu adalah sebaik-baik orang, semulia-mulia orang. Itu menurut saya, Kak. Oke kan, terima kasih banyak. 5 ya, paketnya itu 5 itu. Saya perjelas lagi ya teman-teman. Yang pertama ada visioner, yang kedua ada mungkin dengan nyali, yang ketiga kecakapan literasi, yang keempat menjadi produktif, yang kelima kecakapan dalam leadership. Yes. Tentu dalam pencapaian 5 tersebut kita tidak bisa hanya diam diri di kasur, bahas, scroll TikTok gitu ya Kang ya. Wah, nggak bisa. Nah itu Syarat itu. Iya betul kan. Rasanya tuh kayak
kok mereka cuma menghabiskan waktu di kasur, menikmati waktu dengan layah-layah gitu istilahnya. Betul. Itu menurut Kang Yadi harus digebrak dengan apa nih? Ya. Kalau nggak bisa dikasari, nggak bisa dilembuti gitu. Ini tanpa mic pun apakah bermasalah? Zoom-nya masuk? Nggak masuk? Nggak masuk kalau nggak pakai. Oke. Oke, boleh Kang, gimana? Apakah bermasalah orang yang nyampah? Ini saya terangkan. Orang yang nyampah. Ya. Nah, teman-teman, diinget-inget siapa yang merasa dirinya nyampah, yang cuma tidur-tidur doang nih. Belajar imajinasi. Bayangkan ini adalah diagram huruf S. Teorinya saudara Renal Kasali. Kalau kalian ingat, kalau kalian pernah baca bukunya dia, judulnya Ceng Berubah, dia menyontohkan semua orang yang memiliki nyawa itu pasti memiliki kepastian perubahan, namanya statistik huruf S. Jadi perubahan, ingat kamu harus ingat ya, kesuksesan, kekayaan, kemakmuran, keberprestasian itu bukan huruf Y. Ingat, bukan huruf Y. Kamu start dari sini, set kuliah UNY, terus lulus jebret, kemudian berkarir, terus kemudian Anda kayak ada tikungan begitu, ke kiri, Anda coba kemudian gagal, terus game over hidupnya. Atau ke kanan, sukses, terus sukses. Tidak seperti itu. Siklus kesuksesan, kemakmuran, kekayaan itu adalah huruf Y, huruf S. Ini adalah grafiknya, coba kalian lihat, shred, ini ya. Ini adalah zona min, ini adalah zona plus. Siapapun orang, siapapun makhluk yang bernyawa pasti memulai dari zona min. Di garis min sini, kamu miskin, nggak punya pacar, nggak diakui calon mertua, nggak bisa naik mobil, kuliah hanya mampu di universitas yang pinggiran, macam kayak ya kampus-kampus yang non negeri. Terus naik pinggir DIY, sepakat. Oke ya, maka zonamu ada di min. Kenapa kamu ada di min? Jawabannya adalah karena kamu tidak punya kebiasaan yang saya bilang 5 tadi itu. Kamu pasti malas, kamu pasti tiap hari itu nyampah, kamu nggak punya tradisi literasi, males moco, males ngitung, males hafalan. Itu semua itu kamu miliki itu. Siapapun orang yang tidak punya kapasitas apapun untuk jadi orang besar, maka pasti titiknya ada di zona min. Itu hukum alam itu. Tidak mungkin hukum alam itu mengkhianati prosesnya. Siapa yang tanam padi pasti akan panen padi. Siapa yang tanam jagung pasti akan berbuah jagung. Siapapun yang tanam modal pasti akan dapat keuntungan. Dan siapapun yang pasti tanam pikiran akan diganjar surganya. Karena apa? Karena ilmu yang bermanfaat itu menghancurkan neraka, melapangkan jalan surga. Terus kamu ingat itu. Nah, jawaban saya, kalau kamu seperti yang kakak bilang ini, kerjaanmu dari bangun tidur sampai tidur lagi ada di zona min, hukum alamnya nggak mungkin akan terjadi perubahan. Hukum Tuhannya, kalau ada orang geleca-gelece, leyah-leyeh, glogak-glogok, selfie, nonton, pacar-pacaran, yang jangan kok di kemudian hari sejarahnya mengatakan bahwa Allah kasih rezeki kamu kemuliaan. Aku orang pertama yang demonstrasi sama Allah. Enak meniku uripe. Bener. Tak gituin aku. Tanpa memuntahkan keringat, tanpa memuntahkan air mata, kamu enakan hidupnya. Aku yang keronto-ronto hidupnya, ya Allah. Nggak kamu kasih kemuliaan, tak demo kamu. Ya, pasti begitulah saya. Iya, right. Pasti begitu, nggak mungkin nggak. Nah, maka memulailah hancurkan dengan darahmu yang masih muda itu. Keluarlah dari zona min, mulai masuk ke zona plus. Caranya bagaimana? Caranya matiin semua ini. Matiin zona min musuh ini. Kamu jangan lagi males, jangan lagi kamu kalau telepon pacar kamu, ini waktunya belajar. Kamu telepon pacar kamu langsung, buat ditutup bukunya, terus melencit.
Apa militansi untuk jadi orang besar kok kalau teleponi pacarnya kalah itu apa? Hah? Nggak ada. Jalan ceritanya orang-orang besar dididik, dipimpin, diorganisir sama tindakan-tindakan receh-receh kayak gitu nggak ada. Ayo baca semua orang-orang besar itu ceritanya. Semua pasti dramatis, semua heroik. Waduh berdarah-darah. Lah kamu yang hanya enak ngeflat ya tiap hari. Terus kamu minta, ya Allah, jadikanlah aku orang besar, jadikanlah pendapatanku 1 miliar. Setan aku bilang. Itu kan. Nggak mungkin. Nah menurut saya Kak, langkah pertama matikan zona minmu itu. Maka es kamu akan naik. Di mana? Di atas. Minimal bedu. Ini kalau ada sepeda tak urat-urat ini. Ingat ya. Maka di sini titikmu ya. Kalau kamu nggak punya zona min, maka kamu di sini titiknya. Nah, kalau kamu mulai dengan menambahkan, kamu cakap literasinya, kamu sama teman care, kamu di organisasi aktif, nggak malu, ngomong mulai dendel-dendelke, sak kendel-kendel, sak muni-munine, masya Allah kabeh, gak apa-apa. Kamu fasenya belajar. Udah mulai berani, dosen kok ngajar nggak enak, Pak. Bu yang variatif ngajarnya itu, sampai dibayar. Bu tanggung jawab. Oh gak enak banget sama ngajarnya Pak, itu bilang harus berani itu. Maka kalau kamu mau memulai hal itu terjadi, maka kamu akan masuk ke zona plus. Kak, yakin sama saya? Kecil ya, nggak apa-apa ya di sini ya? Bisa dihapus kok. Ini. Ya Allah, Bismillah deh. Jangan lagi kamu ulang sejarah menghabiskan waktu dengan nyampah, matiin minnya. Wis pokoknya neng kene iki kamu tulis kebiasaan kamu yang jorok, yang busuk, yang bikin kamu terantai oleh hal-hal yang tidak menghendaki kamu jadi orang besar, orang sukses, matiin semua. Maka es kamu tidak dari sini lagi. Kan begini nih esnya nih. Nah kenapa kamu di bawah terus? Ya karena kebanyakan minnya. Maka zonamu di sini terus, gitu loh. Tahun 2018 di sini, 19 di sini, 20 di sini, 21 di sini. Dan ini sama dengan lahir miskin, menginjak remaja miskin, mati dewasa miskin. Pemudiar lah itu aku. Lahir miskin wajar, oke ya Allah, buat kenapa-napa. Tapi remaja miskin jangan dong. Nah, makanya naikin di sini. Ini mati, maka naik kamu. Ada plusnya. Apa plusnya? Masukkan kecakapan literasi. Masukkan militansi jadi orang besar, punya nyali. Masukkan mulai kebiasaannya orang besar kamu pakai. Apa kebiasaannya orang besar? Setiap hari membaca, menulis, mendebat orang. Itu pekerjaan orang besar itu. Orang-orang wis liyane kuwi. Baca, nulis, debat. Baca, nulis, debat. Wes, bener salah lah iso debatan aja. Debat aja, minimal buat belajar mempertahankan pendapat. Kalau itu yang terjadi Kak, Masya Allah, tidak akan ada pernah proses itu mengkhianati hasil. Karena kalau betul itu yang terjadi, uang sak donya iki demo Gusti Allah. Serius saya bilang. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau kamu berdarah-darah bangun pagi setengah 3 udah setat, kamu langsung menghadap ke kiblat. Ya Allah, aku nangis tenan hari ini, terlalu banyak brengsekku, terlalu banyak. Bantu orang tua aku nggak iling lagi. Belajar blas, demok buku ora. Nyekel HP hampir nonstop 24 jam. Ya Allah, ngapuran, aku sabar. Tobat. Terus dari kamu begitulah. Terus jam 7 udah mulai nyapu halaman. Jam 8 bantu di dapur orang tua. Jam 9 udah pegang buku. Jam 10 pegang buku. Jam 11 pegang buku. Jam 12 modar wisan. Jam 12 pegang buku. Wah, keren Kak. Keren itu. Maka mau tidak mau kalau itu yang terjadi, ndak usah. Mohon maaf ya, ndak usah pun kamu berdoa, kamu kayak orang-orang komunis itu. Pasti negaranya makmur. Pasti orangnya maju-maju. Karena apa? Karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Siapa orang yang
memuntahkan keringatnya 1 liter, pasti Allah akan ganjar dengan hitungan yang sama 1 liter. Tapi siapa orang yang memboroskan keringatnya 1 liter, maka dia akan dihambat juga oleh hukum alam dengan kehambatan 1 liter. Hari ini kamu nggak ngerasa, ora apa-apa. Kamu sekolah mau males-malesan, wis kuliah neng swasta, kebiasaan kecakapannya nggak terbangun, nggak terdidik, baca visi masa depan gak ono belas, zong, kosong, hidup ngeflare. Terus kamu minta di kemudian hari tahun 2025 kamu bilang pasti aku selesai kuliah jadi orang top. Ayo kan apa? Kamu harus definisiin ya. Kamu harus pastikan ya. Tidak ada kerja algoritma itu yang terbalik, itu nggak ada. Kalau sinetron dunia terbalik ada. Tapi kalau hukum sejarah yang terbalik itu hanya ada di otak orang-orang yang main sinetron. Selain itu nggak ada lagi. Artinya apa? Artinya kalau kamu berdarah-darah, menggebu-gebu, wah gila, habis deh kamu. Untuk mewujudkan masa depan kamu itu cerah dengan kamu babat habis waktu kamu, produktivitas kamu, pikiran kamu, otot kamu, ya di kemudian hari pasti di tahun berapa itu pasti terjawab di sini. Menurut saya itu Kak teorinya. Nah itu namanya teori positif devian. Oke ya, ini agak berat sedikit coba. Teori perubahan orang itu ada 3. Kamu pengen ngerti? Pertama apa? Pertama adalah teori apa? Aset. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua namanya teori positif devian, penyimpangan positif. Yang ketiga apa? Teori apa? Teori penjajahan imperialisme. Apa? Faktor X, faktor eksternal. Jadi karena kamu mualsnya minta ampun, bapakmu udah nggak kuat kesabarannya. Pegang godo, pecut, gebui kamu. Diet. Walaupun kamu terpaksa akhirnya berubah. Tapi itu seburuk-buruk cara berubah. Yang paling keren apa? Yang paling keren adalah yang nomor 1. Apa? Menggunakan teori aset. Ingat ya, kamu tidak bisa mendemo Gusti Allah gara-gara kamu dilahirkan oleh orang yang miskin, bapak sama ibumu. Nggak bisa itu. Terus kamu bilang, ya Allah, enak dong, Putri Tanjung lahir langsung jadi anaknya Khairul Tanjung. Di perut udah punya warisan Transmart. Lah aku piye ini? Udah lahir, udah umur 15 tahun, ya Allah, jangankan warisan, hutang iya. Orang tuaku, aku kok dipindah? Nggak bisa. Tapi Allah kasih kekayaan yang tidak leveling, nge-flat. Kekayaan antar manusia, apa itu? Adalah aset. Tiap manusia yang lahir Allah kasih aset sama. Apa? Coba gambaran ya. Menungso lahir punya ndas, ya punya kepala, punya leher, terus punya badan, punya tangan, punya kaki. Ini namanya aset Kak. Namanya aset. Nah kalau dijelentrehkan sedikit, aset itu ada 3. Yang pertama apa? Aset isi otak, betul, isi kepala. Kamu bisa kreatif, kamu bisa militan, kamu bisa struggle, kamu bisa menjangkau imajinatif masa depan kamu. Bolehlah sekarang aku jadi hidup di pinggiran Kulon Progo gini, tapi besok aku harus bisa beli rumah tingkatnya 10 di tengah kota Kulon Progo, di bawahnya ada kolam renang, atasnya adalah spa, atasnya lagi adalah masjid, gede banget. Itu bisa. Itu bisa. Nah, itu namanya teori aset, Kak. Yang kedua, apa asetnya? Yang kedua adalah aset fisik. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah aset sosial. Manusia lahir pasti akan punya ini.
Nah, maka menurut saya sekeren-keren perubahan itu tatkala kamu berani menggenjot ini aset kamu ini. Kamu tancap gas, cuit, tanpa ada remnya. Selain kematian sama kesakitan yang tidak bisa dibantu, maka tidak boleh ada rem untuk menghentikan laju kerasmu menggapai masa depan. Selain kematian menurut saya itu. Nek wes kamu di kain kafani dipendem, oke, selesai, game over itu perjuangan kamu. Tapi kalau di hari ini kamu bismillah, cuet, pol, dek, tanpa ada remnya, tanpa ada breaknya, dan tanpa ada jedanya, apapun lawan negatifnya, kamu kerjain terus. Ini menurut saya, aset kamu genjot secara isi otak. Yang kedua, fisik kamu karena lengkap, tangan, kaki, semua ada. Dan yang terakhir adalah aset sosial. Apa? Pertemanan. Kamu punya teman banyak. Ono teman goblok, ono teman pintar. Ono teman ngajak yang konektivitas dengan tradisi sampah. Ada teman yang ngajak tradisi hibrida, unggul, berkemajuan gitu. Kamu tinggal pilih. Injek yang bikin kamu setiap hari hanya menyampah, udah hidupin yang membuat kamu progresif, berkemajuan. Tinggal begitu. Gaspol di tingkatan isi otak, fisik jaga kesehatannya, jangan pernah sakit. Duellah dengan segala kemampuan kamu untuk atasi segala persoalan. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang menghantarkan kamu jalan-jalan kesucian. Yang kedua, jalan-jalan berprosesnya orang-orang besar. Yang ketiga apa? Pertemanan yang mengajak militansi gitu. Militansi kepada keistiqomahan, kesabaran, keuletan, meniti jalan sebuah kesuksesan. Itu menurut saya. Dan yang terakhir menurut saya adalah teori positif devian. Teori positif devian itu adalah teori penyimpangan positif. Praktek mudahnya, kalau kamu berada dalam satu kelas, itu ada anak pintar, jumlahnya 3 orang, ranking 1, 2, 3, tapi ada anak bodoh, ranking 27, 28, 29, 30. Kok bisa terjadi? Dalam satu kelas dengan guru yang sama, coba, dengan spedol mengajar yang sama, dengan papan tulis yang sama, dengan waktu belajar yang sama, perpus yang sama, dosen yang sama, kurikulum yang sama, kenapa ada 3 orang besar, ada 3 orang bodoh? Itu artinya yang 3, 1, 2, 3 itu mengalami penyimpangan positif. Ya kamu yang bodoh itu mengalami penyimpangan negatif gitu loh. Maka mundurlah ke belakang, tarik gas pedal kamu, jangan kamu teruskan langkahmu. Seberapapun kegagalan yang kamu raih di saat ini, putar haluan. Kendalikan setang motor dan mobilmu, pacu ke arah yang positif. Jangan kamu teruskan positif ke negatif, tapi hilangkan yang negatif, lajulah ke yang positif. Itu namanya positif devian. Nah, sebaik-baik orang berubah, kalau mau pakai pendekatan teori, pakailah 3-3-nya itu. Tapi kalau boleh memilih, pilihlah yang pertama atau yang kedua. Hindari pilihan yang ketiga. Dengan cara apa? Allah udah marah sama kamu karena ngelihat kamu yang nuakal, yang jual, yang ruwet, nggak pernah berperilaku positif. Akhirnya Allah kasih kamu sesuatu yang buruk, atau justru datang dari orang lain karena orang lain itu jengah, sebel, enek, muak dengan kelakuan kamu, akhirnya mensesuatukan sesuatu kepada kamu gitu loh. Jangan pakai faktor eksternal untuk berubah, tapi pakailah dari kesadaran dirimu sendiri. Nah, itu Kak jawabannya. Tepuk tangan lagi teman-teman. Oke, halo, saya sapa dulu ya kan ya teman-teman yang ada di Zoom. Halo teman-teman yang ada di Zoom, bisa lambaikan tangan yang open cam, atau bisa unmute dulu, atau bisa gimana? Ayo teman-teman yang di Zoom, halo. Masih pada bangun ya?
Dulu masih Oke, sip. Yang masih bangun dan bisa merespon, saya curi jempol. Karena berarti kalian tadi tertampar dengan apa yang tadi dikatakan oleh Kang Gabi. Tepuk tangan dulu. Jangan sampai ya kalian ikut kegiatan dialog ini, kalian santai, ya boleh santai, tapi jangan sambil tiduran, habis itu terlelap gitu. Kalian nyampas itu kata Kang Gabi. Kalian mau nggak? Kalian nggak mau ya setelah orang ikut kegiatan dialog kepemudaan, malah kita jadinya generasi sampah. Kamu udah siap dibuang berarti. Nah gini kan, karena generasi sekarang itu kan terkenalnya dengan generasi sandwich atau generasi strawberry gitu ya. Instan ya? Ya, oke. Dan mereka tuh cenderung lebih mudah overthinking atau dikit-dikit tuh dipikirin aja, dikit-dikit dijadiin masalah, pokoknya ditaruh di kepala gitu loh. Gimana itu kan? Ya sama. Menurut saya apa yang kamu ucapkan itu adalah tidak kurang dan tidak lebih menjadi bagian dari ruang minus tadi itu. Kelakuan minus. Jadi kalau bosone Rocky Gerung itu kamu kehilangan vitamin dan energi otak waras. Kamu kebanyakan overdosis otak udang. Jadi kepala udang itu bukan berisi otak untuk berpikir, tapi berisi telek, tinja, ya kan? Udang itu udah jalannya mundur, kepalanya nyunggi telek. Mau kamu kita bilang otak udang itu? Rocky itu masih halus, nyapa orang dengan otak dungu itu masih halus itu. Tapi kalau saya di YouTube saya itu nyebut Dono sama Wahid, kalau udah keblingernya kenemenan tak bilang, wah kamu mendekati otak udang kamu. Itu udah fase parah itu. Nah menurut saya ini adalah sama, kapasitas kalian masih masuk dalam zona minus. Zona minus itu pokoknya apa saja yang kaitannya merantai kamu untuk tidak mendapatkan kesempatan menjadi orang sukses, orang besar, orang berprestasi, atau orang apalah bahasa kamu. Itu adalah kebiasaan minus. Dan itu menurut saya modelnya ya banyak banget. Yang kamu sebut itu ya masuk itu. Artinya begini. Sesuatu yang tidak menghasilkan produktivitas karya, produktivitas kerja, yaitu zona min. Dan itu harus dimatiin. Karena apa? Karena itu hantu terbesar dari orang yang tidak berkesampaian untuk mendapatkan perubahan. Perubahan itu dimulai dari sisi itu. Dan mulailah, kalau ilmunya ya, ilmu prakteknya itu begini. Kang, itu kan teori. Iya. Jadi gini, biasakan memulai sesuatu itu ada tahapannya. Tahapan pertama adalah kesimpulan dari sebuah refleksi atau evaluasi. Ya Allah, kok ngene saya itu harus dihitung itu. Kok bisa gitu loh. 3 tahun TK, 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA untuk dapetin UGM ora iso gitu. Terus kemudian 365 hari kali 12 tahun itu ngopo ae gitu loh. Terus kamu refleksikan lagi. Kamu punya waktu 24 jam kali 365 kali 12 tahun. Masya Allah, kapasitas soal UGM itu sulitnya koyo apa gitu loh. Coba kalau kamu jebres-jebres ke kepala kamu itu, malu nggak kamu itu? Harusnya kamu tuh nangis darah kalau saya bilang ya. Ngisin-ngisin nih gitu. Apalagi ya, apalagi orang tua kamu udah ngasih infrastruktur dan suprastrukturnya komplit, kasih motor, kasih uang jajan, kasih uang beli pulsa, kasih bensin untuk berangkat. Masya Allah, hanya menghasilkan kuota minus. Wah, aku dari bapak itu jibok terus gak betah nih saya ini. Kalau kamu harus sadar dengan sepatu, apa boleh buat? Nah itu kecakapan membaca dirimu itu, tolong betul suciin dirimu sendiri. Karena yang bisa nyabun ngerinso ya,
kesalahan atas refleksi seseorang itu hanya dirinya sendiri. Itu teks Quran, bro. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum ini tidak berjibaku, berdarah-darah, punya kesadaran untuk berubah. Nggak mungkin berubah. Tapi kalau kamu punya bangkit kesadaran, terus kemudian merefleksikan diri, ya Allah, wis cukup, rampung urip putino iki. Apapun kesalahan saya, kepahitan dan kegetiran yang saya dapatkan atas nama prestasi negatif, ku hentikan di tahun ini. Terus kamu taleni, tulis, buang ke laut bersama mimpimu yang baru. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kamu tinggal memulai. Memulainya apa? Gampang. Allah itu udah kasih kapasitas perubahan, itu kamu diajari dari bayi 0 umur. Ingat, kalau kamu lupa atas bayi 0 umur, atas dirimu sendiri, maka ingatlah tatkala melihat bayi, anaknya orang lain atau adikmu sendiri. Bayi itu kalau nggak keturutan karepe, akalnya ada saja. Mulai dari lah nangisnya. Kok nggak datang ibunya? Digas sama dia. Woi. Kok nggak datang? Kakinya yang mancal-mancal juga. Kok belum ada yang datang? Dilempar, ada yang barat semua itu. Nah, sebetulnya kalau kamu pakai cara itu pasti terjadi. Itu namanya gerpol, gerakan politik. Bayi itu kan mempolitisir tindakan itu kan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kamu harusnya memulai dari itu. Rubah semuanya dengan basis kesadaran. Kalau nggak dapat, ingat, kalau nggak dapat target jangka pendek, menengah atau panjang, jangan berhenti. Jangan hentikan keringatmu berputar. Jangan hentikan langkahmu untuk berdarah-darah menggapai itu. Intinya kalau kamu udah on fire, cuek, lulus 3 tahun, sudah pas habis dulu. Jangan berhenti apapun hambatan yang ada itu. Terus kamu pengen, pokoknya sebelum selesai S1, aku udah harus mengelamar 2 sponsor beasiswa S2. Nanyalah ke orang yang sudah mengalami itu, kowe mbiyen piye kok bisa? Apa prasyaratnya? Aku kudu piye? Jawab semuanya. Sulit. Harus kayak gitu, bro. Nggak bisa sekarang ini. Lah, kamu sekarang, Masya Allah, ini kamu kompetisi di Kulon Progo. Kamu belum datang kompetisi di Circle Kota Yogyakarta. Kalau kamu lihat ya, Masya Allah, saya ngelihat anak kecil-kecil itu 5:30 udah seret nyampe sekolahnya. Pulang jam 2, mampir ke bimbingan belajar, namanya Neutron, namanya Primagama. Pulang maghrib, sampai maghrib cuman mandi, makan, langsung on fire, pegang buku lagi, cuat. Lah kamu di sini dengan enaknya datang ke sekolah, ngampiri temannya, yuk ngopi dulu, yuk ngopi, ngobrol rono rene bla 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 bla. Masuk ke dosen, dengerin dosen, bukannya telinga yang kebuka, tapi matamu yang tertutup. Turu. Habis menurut saya. Jadi menurut saya, politisir tindakan kamu sendiri dari sedini mungkin. Jangan kasih kendor, jangan kasih ampun.